Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Luoyan pun bertanya kepada Chuzhou mengenai magic core yang ada di tangannya. Apakah Chuzhou membunuh sendiri seekor monster tingkat 3 itu? Chuzhou pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka bisa bertemu mereka di sini. Chuzhou pun bertanya apakah mereka tidak memilih untuk mundur. Orang tua mereka semua adalah prajurit. Mereka sedang bertempur melawan gelombang bias di sini. Sebagai anak-anak mereka, mengapa mereka harus lari sendiri? Lalu di saat itu Luoyan pun kaget dan meminta mereka untuk menghindar. Dan seketika sebuah tank datang ke tengah-tengah mereka. Lalu di saat itu Chuzhou yang menyadari sebuah tank sedang mengarah kepadanya, seketika mencabut pedangnya dari sarungnya dan mulai mengaktifkan teknik bekunya. Dan seketika mengayunkan pedangnya hingga membelah tank ini menjadi 2 bagian. Lalu tak berselang lama sang pelempar tank ke arah mereka pun muncul. Cai Shaoling pun kaget melihatnya dan mengatakan bahwa itu sepertinya monster kelas Overlord yang pertama menerobos keluar dari alam rahasia. Cai Shaoling pun bertanya-tanya mengapa dia bisa sampai ke baris belakang. Namun Chuzhou meminta mereka untuk tidak panik. Itu bukan Overlord kelas. Ukuran tubuh dan auranya berbeda. Di saat monster itu melepaskan tinjunya, mereka pun seketika terdiam dan tidak bisa menghindarinya. Chuzhou yang menyaksikan tinju ini menilai bahwa ini situasi yang gawat. Namun di saat yang sama, sebuah laser pun dilepaskan dan mengarah ke monster tersebut. Hingga monster ini mengerang kesakitan dan tinjunya pun tidak jadi diarahkan. Dan ternyata laser itu berasal dari Yihe. Monster yang kesal pun seketika mencoba untuk menangkap Yihe. Namun Yihe dengan mudah memblokir serangan itu. Dan kini Yihe berdiri di atas kepala monster tersebut. Yihe pun menyebut bahwa sekarang adalah waktunya untuk perawatan mulut. Dengan cepat, Yihe membuka paksa mulut dari monster ini. Yihe pun menyebut bahwa mulut ini sangat kotor. Yihe pun bertanya-tanya berapa banyak orang yang sudah dimakannya. Dengan ini dirinya harus memandikan monster ini dengan bersih. Dan kembali Yihe bersiap melepaskan Atomic Breath. Dan seketika serangan ini masuk ke dalam tubuh monster ini. Luoyan yang menyaksikan hal ini mengatakan mumpung para monster sedang bertarung satu sama lain, Luoyan mengajak mereka semua untuk segera mundur dari sini. Namun Chuzhou meminta mereka semua untuk tidak panik. Itu adalah Yihe. Luoyan pun tidak percaya ini dan kembali menanyakan apakah monster kecil di mulut itu adalah Yihe. Chuzhou pun membenarkan hal tersebut. Dengan Yihe di sini mungkin Anceng bisa selamat dari bencana ini. Lalu Yihe mengatakan kepada Chuzhou bahwa dirinya akan menyerahkan tempat ini pada Chuzhou. Dirinya akan pergi mendukung tempat lain. Dan seketika Yihe pergi. Lalu Yihe pun kini melayang di udara dan memperhatikan sekitar. Yihe pun mulai mencari di mana kumpulan monster terbanyak. Dan tak berselang lama Yihe menemukan lokasi mereka. Kemudian saat ini para tentara sedang berusaha melawan seekor monster yang menyerupai seekor gajah dengan senjata api. Namun tak berefek sama sekali. Menyadari senjata tidak ada gunanya, seseorang menyarankan untuk melawan monster ini menggunakan bayonet. Hingga kini, semua prajurit membuang senjata apinya dan menarik bayonetnya.
hingga semua prajurit mulai berlari ke arah monster tersebut. Hingga semua prajurit mulai berlari ke arah monster tersebut. Namun pada akhirnya, para tentara tidak berdaya dan berakhir di tanduk monster itu. Hingga monster ini terus melangkah maju masuk ke pusat kota dengan menginjak-injak mayat para tentara. Tentara yang lain pun memberitahu komandannya untuk cepat mundur. Mereka tidak bisa bertahan di sini lagi. Mereka hanya prajurit biasa. Mereka tidak bisa melawan monster-monster ini. Namun sang komandan meminta mereka untuk terus bertahan. Komandan pun menegaskan bahwa mereka adalah prajurit. Sekalipun harus mati, mereka tetap harus bertahan sampai para martial artist datang. Lalu di saat itu, sebuah energi yang menyerupai roh pun datang. Para tentara pun bertanya-tanya apakah ini. Apakah jangan-jangan para martial artist sudah datang? Energi ini pun seketika mulai menyerang monster gajah itu. Hingga pada akhirnya Atomic Breath milik Kihei menembus kepala monster gajah. Dan membuatnya tumbang dengan satu kali serangan. Lalu monster lain yang melihat kedatangan Yihei pun mulai menargetkannya. Yihei pun segera mengaktifkan Nuclear Lake Battle Form dan maju bagaikan roket hingga membentur permukaan tanah di mana para monster berkumpul, hingga memicu sebuah ledakan besar. Kemudian berpindah ke zona perang lainnya. Para prajurit yang masih berjuang pun pada akhirnya kewalahan melihat gelombang monster semakin banyak yang datang. Namun salah seorang kaget melihat gelombang monster ini seketika mundur. Dia pun bertanya bahwa rasanya seperti mereka ingin pergi ke tempat lain. Lalu salah seorang menyebut bahwa berdasarkan informasi yang masuk itu karena Yihei, juara Anceng Yihei, telah bergabung ke medan perang. Para monster dari berbagai tempat tampaknya pergi mengepung Yihei. Pria ini pun mengatakan bahwa itu tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak boleh membiarkan Yihei mati di tangan gelombang monster seperti para martial artist itu. Dengan ini, pria itu mengajak mereka untuk pergi membantu Yihei. Dia masih anak-anak, dia adalah harapan kota Anceng. Dengan ini, mereka akan pergi untuk menyerang gelombang monster itu dan melindungi sang juara. Kemudian saat ini, Yihei pun sedang mengamuk di medan perang lain, dengan melepaskan Atomic Breath ke segala arah, hingga menjatuhkan banyak monster dan Yihei pun terus melanjutkan serangannya. Prajurit lain pun mulai berkumpul di area tersebut dan mengatakan kepada semua prajurit untuk berhati-hati. Ada monster Overlord Class mengincar Yihei dan mereka harus melindungi Yihei. Para prajurit pun menekankan kalau membunuh juara kota Anceng, para monster harus melewati mayat mereka terlebih dahulu. Lalu di medan perang lain pun kini mulai bersemangat mendengar Yihei menjatuhkan banyak monster dan menarik perhatian gelombang monster. Mereka pun menyerukan bahwa umat manusia pasti menang. Mereka para monster akan pergi ke neraka. Para prajurit pun akan terus bertahan hingga para pahlawan mereka datang ke area ini. Selain itu, seorang prajurit meminta para veteran untuk tidak bikin malu di depan junior. Para veteran bahkan kalah sama anak SMA. Prajurit lain meminta mereka untuk tidak menunggu si pahlawan datang. Dan lihat markas mereka hancur. Mereka harus mengusir semua monster ini tanpa ampun. Kemudian berpindah di tempat area pintu masuk alam rahasia. Gelombang monster pun terus berdatangan dari balik portal. Dan Huang King sendiri telah mengaktifkan tekniknya untuk membuat dinding pertahanan. Menurut Huang King, Earth Vein Divine Wall hanya bisa menahan sebagian monster. Jika ingin mengakhiri gelombang monster ini sepenuhnya, mereka harus melenyapkan sang Overlord Class. Lalu tiba-tiba di saat itu seekor monster mencoba melewati penghalang ini dengan memanjatnya, serta menyerang langsung ke arah Huang King. Huang King pun segera merespon ini dan bersiap melepaskan teknik serangannya. Dan saat monster itu mendekat, Huang King segera melepaskan tekniknya hingga menghancurkan kepala monster tersebut. Namun di saat itu Huang King dikagetkan dengan sesuatu yang datang. Dan sesosok monster yang sangat besar telah keluar dari gerbang alam rahasia. Huang King pun mengetahui siapa monster ini. Dia adalah Submerged Mountain Giant Crocodile tingkat 4 Royal Class Lord. Ini adalah tunggangan dari Blood A Black Ape. Tunggangan si Overlord Class sudah turun tangan. Sepertinya Black Ape itu tidak bisa diam lagi. Huang King pun seketika turun ke penghalangnya dan seketika mengaktifkan sebuah teknik dengan nama Genetic Mountain Rock Tsunami.
Dan serangan ini pun seketika mengarah langsung kepada Giant Crocodile. Melihat serangan ini, Giant Crocodile pun seketika mengaktifkan skill Black Hole dan menghisap semua serangan ini. Huang King yang menyelinap di antara bangunan pun bertanya mengapa dirinya menggunakan serangan elemen tanah yang Giant Rock Crocodile kuasai. Itu semua agar dirinya bisa mendekati Giant Crocodile. Segera Huang King bergerak dan melompat ke arah Giant Crocodile. Di saat jarak sudah sangat dekat, Huang King melepaskan Suang Huang Martial Art, teknik Mountain Verging Force. Dan serangan ini ternyata efektif melukai Giant Crocodile. Giant Crocodile yang marah pun kini melepaskan serangannya berupa tombak bumi yang membuat area sekitar bergetar dan memporak-porandakan area itu. Huang King yang melihat skala serangan ini berasa beruntung karena sudah lebih dulu mendapatkan informasi tentang Submerged Mountain Giant Crocodile dan segera menjauhkan para prajurit. Jika tidak, entah berapa banyak korban yang akan jatuh. Huang King pun menekankan jika seluruh tubuh Giant Crocodile masuk ke kota Ancheng, mungkin dirinya masih akan sedikit gentar. Tapi kalau hanya kepala Giant Crocodile yang muncul, Giant Crocodile cuma seperti domba yang menunggu disembelih. Kembali Huang King mengaktifkan tekniknya dan seketika menyerang Giant Crocodile dengan kecepatan penuh. Melihat Huang King terus menyerangnya, Giant Crocodile pun pada akhirnya menumbuhkan duri-duri besar di tubuhnya untuk melindungi diri. Huang King yang melihat hal ini menyebut bahwa sebagai King berelemen tanah, tidak heran dia bisa menumbuhkan paku batu dari tubuhnya sendiri. Dan tanpa Huang King sadari, Black Ape sedang mengintainya. Dan di saat itu Huang King sadar ada sebuah penyergapan, hingga Black Ape berhasil mencengkram kepala Huang King. Black Ape pun bertanya apa yang Huang King lakukan pada tunggangan kecilnya. Huang King sendiri tidak menyangka Black Ape bersembunyi di kerucut kanan. Black Ape pun menegaskan bahwa dengan ini biarkan dirinya meremukkan kepala Huang King sekarang agar Huang King tahu berapa tak berartinya manusia di hadapannya. Dan seketika Black Ape melempar Huang King ke permukaan dengan sangat kuat. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.